Oke, baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana ataupun cara awal ya, langkah awal untuk menggunakan Accurate Online seperti itu. Nah, saya langsung share screen aja, gitu ya. Share screen saya seperti ini. Nanti biasanya untuk pengguna awal gitu ya, biasanya Bapak Ibu akan dikirimkan untuk link untuk bisa trial ataupun untuk membuat database baru ya, seperti ini ya. Jadi nanti ini linknya bisa diklik seperti ini. Nanti dia ada pilihan untuk coba gratis Accurate Online seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal lengkapi aja kalau misalnya belum mempunyai akun atau misalnya belum memiliki akun di Accurate, silakan bisa dilengkapi seperti informasi nama, email seperti itu ya. Email yang mau didaftarkan, lalu ada nomor handphone beserta dengan passwordnya. Nah, passwordnya nanti kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka beserta dengan karakter seperti itu. Nanti tinggal klik daftar seperti itu. Ya, ini kalau misalnya belum mempunyai akun ataupun belum mendaftarkan email kita di Accurate Online seperti itu. Nah, berhubung saya sudah mempunyai akun gitu ya, saya langsung login aja seperti ini. Ya, nah nanti di sini kalau misalnya Bapak Ibu belum memiliki database seperti itu ya, ini ada klik untuk menambahkan ya. Klik untuk menambahkan. Ini stepnya sangat singkat, jadi cuma input misalnya nama PT gitu ya. Terus nanti di sini pilihan bidang usahanya gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah, kita tinggal klik simpan. Berikutnya biasanya akan konfirmasi seperti kategori usaha, terus nanti ada tanggal mulai transaksi di Accurate beserta dengan nanti ada pilihan metode persediaan seperti itu. Cuma nanti di situ juga akan dipilih akan ada satu notifikasi bahwa akunnya akan disiapkan dari pihak Accurate. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan daftar akun standar yang dari si Accurate, nanti tinggal menambahkan ataupun mengurangi ataupun tinggal mengedit kalau misalnya tidak sesuai dengan standar akun Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, ini nanti di sini akan terlampir database yang sudah kita buat seperti itu. Nanti ini database-nya ini saya sudah bikin database kosong ya. Ini sudah jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya membuat database awal sebenarnya nggak butuh waktu lama ya, seperti paling sekitar 1-2 menit database sudah jadi. Nah, lalu setelah tampilannya selesai gitu ya, tampilannya akan seperti ini. Nanti dia ada menu-menunya sebelah kiri ya, ada pengaturan gitu ya, perusahaan, buku besar seperti ini, kas bank gitu ya, pembelian, persediaan aset, dan juga nanti ada informasi seperti ini. Ini fitur reguler yang nanti kita bisa gunakan untuk transaksi di Accurate. Tapi nanti untuk step awalnya paling Bapak Ibu bisa lihat di sini ada menu pengaturan gitu ya. Ini nanti ada menu untuk menambahkan user ataupun pengguna seperti ini ya. Ini bisa tambahkan pengguna, nanti Bapak Ibu bisa daftarkan nomor handphone ataupun emailnya. Nanti dia sebagai operator atau administrator kita bisa tentukan di sini ya. Gitu ya. Nanti kita bisa daftarkan seperti ini, lalu kita bisa langsung simpan seperti itu. Lalu berikutnya di Accurate juga ada menu untuk preferensi ya. Preferensi ini sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa lengkapi ya informasi datanya. Ini ya, ini data usaha kita ya. Berikut nanti dengan alamatnya kita bisa tambahkan lagi ya. Nanti di sini juga ada fitur-fitur yang kita butuhkan atau enggak, ini kita bisa tentukan di sini ya. Ini kalau misalnya kita nggak butuh, misalnya fiturnya kayak misalnya kita nggak butuh untuk fitur kayak misalnya kita nggak bikin yang namanya penawaran gitu. Nanti kalau misalnya kita uncheck dan kita simpan gitu, otomatis nanti di modul penjualan ini fitur penawaran nggak akan tampil lagi gitu ya. Cuma nanti ke depannya kita bisa panggil gitu ya untuk fitur tersebut, kira-kira seperti itu. Jadi di Accurate kita bisa pilih fitur-fitur yang kita butuhkan, nanti kalau misalnya kita butuh tinggal dicentang, kalau enggak ya kita tinggal uncheck aja atau nggak perlu dicentang seperti itu ya. Kalau tinggal simpan otomatis nggak akan memenuhi layar kita, fitur-fiturnya seperti itu. Lalu berikutnya di sini ada fitur juga untuk yang namanya akun perkiraan. Nah di Accurate nanti sudah terbentuk ya settingan akunnya ya. Jadi sebenarnya kita tinggal gunakan aja seperti ini untuk settingan akunnya ya. Ini settingan akunnya sudah sesuai standar dari si Accurate. Jadi nanti ada beberapa transaksi yang sudah otomatis di jurnal dari si Accurate. Jadi kita jurnalnya kira-kira standar akuntansi lah seperti itu ya.
Kayak nanti misalnya kayak kita bikin misalnya kayak faktur penjualan untuk invoice, nanti jurnal standarnya lah adalah AR pada penjualan, ya, karena kita sudah tentukan di setting akunnya, gitu ya. Sini kita sudah tentukan di setting akunnya bahwa nanti jurnalnya pada saat transaksi adalah eh, penjualan ya, penjualan pada nanti ada AR-nya seperti itu. Lalu di Accurate juga sudah dibuatkan juga untuk akun standar ya, yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi menunya ada buku besar, nanti ada masuk ke akun perkiraan, seperti ini. Nah, nanti di Accurate kalau untuk melihat daftar ya, daftar kayak misalnya daftar akun, atau misalnya daftar transaksi gitu ya, nanti selalu ada menu logo hijau di atasnya ini. Ya, ini karena saya buka fitur akun perkiraan gitu ya. Nanti tentunya daftar akun perkiraannya nanti bisa diklik di logo hijau ini. Ya. Nah, ini akun standar yang disiapkan dari si Accurate. Jadi nanti contoh misalnya kayak kas kecil dan bank gitu ya. Ini saya udah punya akunnya. Ini diperhatikan di paling atas ya. Ini menandakan bahwa dia adalah sebagai induknya. Dan di bawahnya adalah anak-anaknya ya. Anak-anak dari si akun kas dan bank ini. Jadi kalau misalnya diperhatikan ini kan ada posisi paling kiri nanti ada bergeser ke kanan gitu kan. Ini artinya kalau yang bergeser ke kanan dia menandakan bahwa dia sebagai anaknya atau bagian dari si akun induk ini. Jadi kalau misalnya untuk mengedit caranya gampang, tinggal klik akunnya. Misalnya kita pilih bank, lalu kita tambahkan misalnya bank BCA gitu ya. Lalu kita tinggal simpan seperti ini. Ya. Nanti kita tinggal klik lagi logo hijaunya, nanti otomatis dia berubah ya. Atau kalau menambahkan akun baru juga sama. Jadi ini ada klik tambah ya, klik tambah. Nanti ini kita perhatikan ini kepala 110102. Artinya kita bisa tambahkan juga nanti di sini ini ada kode perkiraan ya 110103 berarti ya. Jadi nanti kita pilih di sini contoh misalnya kita pilih misalnya Bank Mandiri misalnya. Nah, ini kita bisa tentukan nih dia bagian dari akun mana. Ini kita isi adalah akun parent-nya ya. Seperti ini. Lalu kita tinggal simpan seperti ini. Ya. Oke. Ini nanti otomatis datanya udah bertambah nih. Nah, begitu caranya untuk mengedit ya, mengedit untuk daftar akun ini ataupun menambahkan seperti itu. Nah, di Accurate kalau misalnya kita mau mengisi saldo awal gitu ya, sebenarnya di Accurate sifatnya fleksibel untuk pengisian saldo awal. Jadi artinya kalau misalnya kita belum dapat saldo awal tapi udah mau mulai transaksi, sebenarnya silakan aja gitu. Jadi transaksi udah bisa langsung di-input ataupun bisa di-entry. Seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya untuk saldo awalnya sendiri, menunya kita bisa isikan dari daftar akun ya. Jadi misalnya di sini ada Bank BCA, nah kita bisa klik gitu ya. Nah di sini ada menu saldo nih. Ini ada menu saldo. Kita bisa isikan saldonya, misalnya Bank BCA kita ada saldo misalnya 100 juta ya. Kita tentukan ini saldo awal per 31 Desember 2022 misalnya. Ya, kita simpan begini. Nah, otomatis nanti saldo awalnya akan bertambah ya. Ini sangat fleksibel, jadi kalau mau diganti atau dirubah tinggal balik ke transaksinya bisa langsung diedit ya, bisa langsung diedit ataupun bisa dihapus kembali. Seperti itu. Ya, misalnya cuma 50 juta kita simpan kembali. Nah, otomatis nanti saldo awalnya akan ikut berubah seperti itu ya. Nah, jadi nanti saldo awal kita bisa input dari daftar akun. Lalu berikutnya ada beberapa saldo awal yang kita nggak bisa input dari daftar akun ini. Jadi seperti kayak misalnya saldo awal hutang piutang ini kita nggak bisa input dari sini. Karena kalau untuk saldo awal hutang dan piutang itu harus ada referensi nama customer ataupun nama vendornya ya. Jadi ini sebagai contoh saya filter yang akun tipe piutang usaha ya. Nah kalau kita klik piutang usaha rupiah, di sini nggak ada informasi saldo gitu ya. Jadi untuk piutang usaha ini tadi karena saya bilang dia harus mengacu ke nama customer ya, artinya kita harus pindah ke modul penjualan ya. Ke modul penjualan di sini ada daftar pelanggan ya. Nanti untuk piutangnya ini adalah per nama pelanggan di Accurate ya. Jadi misalnya saya bikin misalnya PT ABC misalnya seperti ini ya. Nah, untuk mengisi saldo awalnya kita di sini ada menu saldo nih.
saldo kita bisa tambahkan untuk saldo awalnya, ya. Jadi saldo awalnya kita bisa tambahkan di sini, misalnya saldo awalnya 1.500.000 seperti ini, ya. Nanti nomor fakturnya atau nomor faktur terakhirnya kita bisa tambahkan gitu ya. Nomor fakturnya misalnya 0012 misalnya, ya. Lalu kita bisa lanjut. Nah, lalu setelahnya kita tinggal simpan, ya. Ya. Nanti setelahnya kalau udah bikin saldo awal piutang, kita bisa lihat dia akan jadi yang namanya invoice, ya. Invoice penjualan di Accurate. Jadi nanti kita bisa lihat di faktur penjualan, ya. Di sini nanti kita bisa lihat di sini ada menu daftarnya, daftar faktur penjualannya. Nah, di sini udah jadi saldo awal nih, ya. Saldo awal 1.500.000. Kita juga bisa cek di akun perkiraannya. Di akun perkiraannya kalau kita perbaharui ya. Kalau kita perbaharui, nah di sini udah kelihatan nih saldo awal 1.500.000 ya. Nah, berikutnya dengan hutang juga seperti itu. Jadi hutang itu dia nggak ada menu untuk ngisi saldo awal dari daftar akun. Karena nanti untuk saldo awal hutang kita harus input melalui modul pembelian. Nanti sama seperti tadi piutang, kita harus input lewat pemasok seperti itu. Nanti di sini ada menu untuk saldo awal juga nih, untuk pengisian saldo awal. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga untuk yang berikutnya tidak bisa diinput dari akun perkiraan, juga kita punya yang namanya aset. Ya, nanti untuk aset tetap beserta dengan akumulasinya kita nggak input dari daftar akun karena kita sudah punya modulnya sendiri ya untuk aset tetap. Nanti di sini kalau misalnya diperhatikan untuk yang tipenya aset tetap, ya di sini nggak ada informasi untuk ngisi saldo awal, ya. Jadi nanti kita harus daftarkan satu persatu atau bisa diupload gitu ya untuk aset tetapnya, ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk pengisian saldo awal seperti itu. Jadi nanti kalau untuk mulai start di awal ya paling nanti kita sudah bisa input nih untuk transaksi seperti ya misalnya jurnal umum ya. Jurnal umum kita bisa input. Ini jurnal umum sebenarnya jurnal standar dari yang kita bisa input ya. Jadi ini sebenarnya jurnal ini di luar dari transaksi pembelian ataupun penjualan. Jadi untuk transaksi hutang dan piutang kita nggak perlu lakukan dari sini karena kalau kita menggunakan fitur seperti kayak penjualan pembelian, ini sebenarnya flow-nya sudah langsung menjurnal otomatis dari si Accurate-nya. Jadi kita nggak perlu jurnal ulang lagi lewat jurnal voucher atau jurnal umum. Jadi biasanya kalau untuk jurnal umum ini transaksinya lebih ke arah kayak misalnya transaksi memorial ataupun adjustment, kita bisa input dari sini ya. Jadi misalnya, contoh misalnya di tanggal 1 Januari ya, saya misalnya ada bikin misalnya biaya sewa. Ya, sewa, ini cara inputnya ya. Beban sewa, misalnya saya bikin 1.500.000 ya. Ini saya pilih misalnya lawannya, ya seperti ini ya. Ya, nanti untuk keterangannya dia ada di sini nih. Kalau misalnya kita mau isi keterangan, misalnya ini beban sewa Januari, ya. Ini selalu nanti kalau misalnya untuk keterangan atau description nanti setiap kita input ada di sebelah kiri ya dengan logo ini seperti ini ya. Lalu kalau sudah diinput, ini kita bisa langsung simpan. Nanti ada pilihan juga untuk cetak ya. Kalau misalnya kita mau cetak kita bisa cetak ya. Lalu berikutnya juga ada modul untuk yang namanya dokumen. Kita bisa lampirkan dokumen atau bukti transaksi atau bukti pendukungnya di sini ya. Jadi nanti kita bisa tampilkan kayak misalnya kita mau upload PDF-nya, Excel-nya, atau JPEG atau PNG-nya gitu ya. Kita bisa upload untuk dokumennya. Seperti itu. Baru nanti kita bisa simpan seperti ini. Ya. Nanti ini untuk transaksi di Accurate sudah otomatis masuk ke laporan ya. Jadi kayak misalnya kita ke daftar laporan, nanti kita bisa lihat di sini ada laporan keuangan ya. Nanti ada neraca, laba rugi. Nanti tadi berhubung saya input ada sewa dibayar di muka gitu ya. Ini otomatis nanti sudah masuk nih akunnya. Ya, sewa gedung dibayar di muka. Nah, begitupun kalau misalnya kita lihat laba rugi, ya,
laba rugi standar. Ini kita bisa filter ya tanggalnya mau dari kapan sampai kapan. Ya, nanti sini ada yang namanya beban sewa. Ini saya berarti filter dulu ya. Filter dulu parameter tanggalnya. Nah, seperti ini. Beban sewa ya. 1.500.000. Nah, dan ini nanti bisa diklik ya angkanya ya. Kalau misalnya kita mau tahu histori transaksinya, kita inputnya kapan gitu ya. Ini bisa diklik secara otomatis di accurate-nya ya. Nanti kita klik lagi, dia akan merefer ke sumber transaksinya. Seperti itu. Nah, nanti untuk transaksi yang berikutnya kita bisa input adalah biaya-biaya. Gitu ya. Nanti ada pembayaran dan penerimaan. Gini ya. Ini sifatnya cash basis di accurate. Jadi nanti ini di luar dari transaksi hutang dan piutang juga ya. Ini nanti nggak ada hubungannya dengan vendor ataupun customer. Jadi kalau misalnya kita ada pembayaran, ini asumsinya ini pembayaran untuk yang sifatnya biasanya sehari-hari, gitu ya. Kayak misalnya bayar listrik, gaji, gitu ya, bayar pantry, transport. Ini bisa diinput dari sini, ya. Jadi kita bayar, kita tinggal masukkan kita bayar lewat apa gitu. Misalnya kita ada saldo nih, Bank BCA 50 juta. Misalnya kita mau bayar, misalnya di sini ada telekomunikasi misalnya ya. Misalnya biayanya 100.000 misalnya. Ya, kita bisa daftarkan di sini 100.000. Ini kita misalnya kita bikin notes-nya misalnya pulsa marketing Hanto misalnya. Ya, seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa seperti ini. Nanti kita tinggal cetak, kita bisa upload juga untuk bukti transaksinya gitu ya. Atau kita bisa langsung simpan seperti ini. Ya. Ini sekali lagi di Equurus sudah langsung otomatis menjurnal. Jadi nanti kita bisa lihat di tadi yang di laporan tadi gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya kita lihat lagi, kita perbaharui, otomatis nanti ada kelihatan nih, ada beban telekomunikasi. Nah, laporan berikutnya yang bisa kita hasilkan di Accurate ada di modul Kasbank ini. Dia ada namanya history bank ya. Jadi ini kalau kita kalau mau lihat mutasinya, gitu ya, mutasi kas kecil atau misalnya mau lihat mutasi bank, kita bisa lihat dari sini. Gitu. Misalnya kita punya Bank BCA, kita bisa klik misalnya tanggal 1 Januari, kita bisa perbaharui. Nah, ini udah kelihatan nih mutasinya. Ini ada saldo awal 50 juta, kita ada keluarkan dananya untuk marketing ya. Ini keluar, nanti ada notes merah seperti ini. Ini ada nanti ada saldo akhirnya seperti itu. Ya. Jadi jurnal gitu ya. Dan nanti Kasbank juga seperti itu ya. Ini udah bisa langsung diinput. Lalu kalau untuk misalnya mau start untuk yang namanya persediaan, pembelian dan penjualan gitu ya. Intinya sebenarnya di awal kita harus siapkan juga yang namanya daftar barang atau jasa yang kita jual. Ya, intinya seperti itu kalau untuk memulai awal ya. Jadi nanti menunya di sini untuk menambahkan barang dan jasa yang kita jual. Ya, jadi ini kita tinggal daftarkan seperti ini. Jadi nanti ada pilihannya ya. Ada pilihan kategori barang, terus ada yang namanya kode barang. Nanti nama barang di sini kita bisa input dia sebagai persediaan, non persediaan, jasa atau grup ya. Kalau yang berhubungan dengan persediaan biasanya kita punya yang namanya informasi quantity. Jadi ada quantity, ada misalnya harga beli ya, harga belinya, harga ada minimum stoknya gitu ya, ada saldonya juga ya, ada pergerakan mutasinya. Itu kalau yang kategorinya persediaan. Nah, kategori yang kedua kita juga punya namanya non persediaan. Jadi non persediaan ini sebenarnya lebih ke arah yang setiap kita ada pembelian dia langsung dialokasikan sebagai biaya atau expense gitu ya. Jadi kita nggak kontrol stoknya gitu. Jadi nanti makanya di sini nggak ada yang namanya saldo nih gitu. Jadi nanti kalau diperhatikan di akunnya ini langsung dianggap ataupun dialokasikan sebagai beban ya seperti itu. Lalu berikutnya juga kalau misalnya kita menjual jasa, kita bisa pilih yang namanya kategori jasa di sini. Ya. Nah, ini sebagai contoh kalau saya untuk perusahaan trading ya, saya punya misalnya ada misalnya spare part ya, spare part ABC misalnya.
seperti ini. Nah, ini saya tinggal simpan aja seperti ini. Saya masih kosongkan. Ya, saya masih kosongkan untuk misalnya informasi kayak harga beli gitu ya. Nanti untuk harga beli, harga jual kita bisa set di sini ya. Saya cuma daftarkan untuk nama itemnya aja seperti ini. Ya, saldonya pun saya masih kosongkan. Kalau kita ada saldo awal, kita tinggal tambahkan aja saldo awal di sini. Ya, tentunya saldo awalnya kita harus bikin per tanggal 31 Januari 2022. Seperti itu. Lalu kalau sudah, kita bisa simpan. Ya, untuk menambahkan stoknya, ini kita punya udah ada nih terdaftar ya, Skarpat ada stoknya masih kosong ya. Nah, untuk menambahkan stoknya, kita bisa pakai modul pembelian. Jadi pembeliannya ini nanti ada siklusnya, kita bisa bikin pesanan, kita bisa bikin penerimaan barang gitu ya. Bisa input DP juga, bisa input yang namanya faktur atau tagihan dari vendor, kita bisa input. Nanti sebagai penjelasannya untuk PO-nya kita bisa input sebagai pesanan ya. Nanti PO-nya seperti ini, kita bisa input sebagai pesanan pembelian. Ini PO yang kita kirim ke vendor ya. PO yang kita kirim ke vendor. Nanti setelah input PO, kita bisa terima barang. Terima barang ini asumsinya kita input kalau misalnya barang datang, cuma kita terima surat jalan dari si vendor ya. Surat jalan dari si vendor. Jadi kita nanti di sini akan diakuin sebagai persediaan bertambah, cuma lawannya adalah penerimaan barang belum tertagih. Seperti itu ya. Jadi belum diakuin sebagai hutang. Nah, nanti setelah diinput di sini, ya, persediaan kita bertambah, nanti tagihannya kita akan input di sini, di faktur pembelian. Nanti step kita lakukan step ini akan ngambil referensi ya. Jadi penerimaan barang akan mengambil referensi dari PO. Nah, lalu faktur pembelian juga akan mengambil referensi dari penerimaan barang seperti itu. Ya. Jadi supaya nanti jurnalnya jangan double seperti itu inventorinya. Jadi sebagai contoh, kalau kita bikin PO, nah saya misalnya ada satu vendor, misalnya vendor ABC, seperti ini ya. Nah, kita ambil misalnya tadi ada spare part, ya. Nah, misalnya ada pembelian sebanyak 100 piece ya. Ini misalnya kita bikin harganya 700.000. Kita bisa lanjut, ya. Ini PO ini belum ada jurnal ya, belum ada jurnal. Nah, nanti PO-nya kita bisa cetak, gitu ya, kita bisa print, nanti kita bisa kirim ke vendor ya. Ini kita simpan. Nah, lalu berikutnya kita perlu isi alamat kirimnya ya, misalnya Jalan Kemayoran Raya. Ya, ini kita simpan. Ya, lalu selanjutnya setelah kita kirim PO, barang datang, kita bisa input sebagai penerimaan barang atau bisa input langsung ke faktur pembelian. Ini asumsinya kalau misalnya barang datang beserta dengan tagihan kita bayar gitu ya. Ini kita bisa skip. Ya, kita bisa langsung loncat ke faktur pembelian. Seperti ini. Nanti di sini kita tinggal panggil nama si vendornya. Nah, di sini jangan lupa nanti diisi nomor faktur dari si vendornya ya. Misalnya 001 gitu ya. Dan kita ambil referensinya dari PO. Ya, PO mana yang mau kita jadikan tagihan. Ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa lanjut ya seperti ini. Nah, ini kita udah simpan nih. Kita tinggal langsung simpan. Nah, nanti di Accurate kita bisa lihat pada saat kita bikin begini tagihannya ya. Nanti di sini kita bisa lihat jurnalnya nih. Ini ada jurnal. Ya, persediaan kita bertambah pada utang usaha. Ya. Kita bisa close. Nanti kita bisa lihat di barang dan jasa persediaan kita ya. Ya, di sini kita bisa perbaharui. Nah, ini stoknya udah bertambah nih sebanyak 100. Nah, hutangnya kita bisa lihat di laporan. Jadi nanti ada daftar laporan ya. Nanti ada laporan hutang ya. Laporan hutang. Ini ada yang paling atas ya, faktur belum lunas ya. Nah, kita bisa tampilkan nanti akan kelihatan nilai hutang dari si vendor kita, ya. Hutang kita ke vendor, sorry ya. Nah, lalu berikutnya setelah kita bikin yang namanya hutang, ya, bagaimana cara lunasinnya? Kita tetap modulnya adalah lewat pembelian, ya. Nanti kita klik pembayaran seperti ini, ya. Kita input, kita bayar ke vendor yang mana, kita pilih.
Terus kita pilih bayarnya lewat bank atau lewat kas, ya. Nanti di sini kita tinggal ambil, ya, ambil untuk memilih invoice mana yang mau kita bayar, ya. Kita tinggal lanjutkan. Nah, seperti ini, ya. Ini kalau sudah, gitu ya. Ini kita tinggal simpan. Oh, sorry, ini ada menu untuk kalkulasi ya sebelum disimpan ya. Lalu kita bisa simpan. Oke, nanti kalau sudah, otomatis nanti kita bisa lihat di laporan piutang ya. Di laporannya, daftar laporan, nanti kita bisa perbaharui ya. Otomatis nanti hutangnya sudah hilang nih, gitu. Nah, hilangnya otomatis kita bisa lihat di buku kas bank kita juga gitu ya, kas bank. Nanti ke history bank. Ini kalau kita perbaharui, nah ini akan kelihatan nih, ya saldo kita udah berkurang. Nah, seperti itu untuk posisi di pembelian. Nah, penjualan juga hampir sama dengan pembelian. Jadi nanti ada flow-nya, ada penawaran, kita bisa input yang namanya pesanan ya. Pesanan itu untuk menampung PO masuk dari pelanggan ya. Lalu juga nanti ada proses bikin surat jalan. Surat jalan nanti bisa kita tarik jadi faktur penjualan gitu ya. Nanti akan muncul invoice tagihan dari kita ya ke customer ya. Nanti invoice-invoice yang sudah dibayar ini kita tinggal lakukan yang namanya pelunasan ya dari penerimaan penjualan. Jadi stepnya hampir sama dengan pembelian tadi gitu ya. Nah, lalu itu untuk step awalnya gitu ya. Step awalnya bagaimana cara untuk bikin database, cara input saldo awal gitu ya. Input yang namanya jurnal umum, ya jurnal umum. Nanti juga kita bisa input untuk modul kas dan bank, seperti itu. Nanti itu flow-nya untuk input yang namanya pembelian, penjualan, dan nanti kita juga bisa input yang namanya aset tetap. Nanti aset tetap ini sebenarnya bisa belakangan ya. Kita bisa daftarkan satu persatu, seperti itu, atau bisa diupload dari Excel, seperti itu ya. Jadi nanti ada beberapa data yang kita bisa upload dari Excel, seperti kayak tadi misalnya COA, kita bisa upload juga untuk yang namanya pelanggan gitu ya. Kalau misalnya pelanggan kita banyak, kita juga bisa upload dari Excel, seperti itu. Nah, vendor juga seperti itu ya. Nah, termasuk juga nanti untuk stok ya. Stok juga nanti kita bisa upload dari format Excel ya. Jadi nanti di sini juga untuk stok kita punya impor atau upload dari format Excel. Nah, kira-kira demikian untuk memulai ataupun step awal untuk Accurate Online ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang ingin disampaikan, boleh nanti langsung komen di bawah seperti itu ya. Oke, terima kasih. Demikian untuk penjelasan dari saya.